Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang apa itu komunikasi dan komunikasi bisnis. Perkenalkan, nama kelompok kami Helvi Rofiana Rahma, Nisa Purwanti, dan Regina Dwi Rahmawati. Apa itu komunikasi? Komunikasi berasal dari kata Latin communis, communico, communicatio yang berarti sama. Sama antara apa yang disampaikan dengan apa yang diterima. Secara harfiah, komunikasi berartikan hubungan, yaitu tersirat adanya interaksi yang dilakukan minimal oleh dua pihak. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh pesan dan sistem penyampaian yang baik. Komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa lisan. Yang kedua, komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, dan sikap. Komunikasi melibatkan komunikator sebagai pengirim pesan dan pendengar sebagai penerima pesan. Pendengar yang baik akan berminat terhadap informasi yang disampaikan, lalu akan memberikan feedback untuk meningkatkan tingkat kesamaan pemahaman informasi tersebut. Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah interaksi yang terjadi antara pelaku-pelaku bisnis. Komunikasi itu bisa terjadi antara penjual dengan pembeli, antara perusahaan dan langganan, antara bank dan nasabah, maupun antara atasan dan bawahan. Masalah yang dikomunikasikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan usaha, seperti tawar-menawar dan berbagai persyaratan yang sedang dinegosiasikan. Komunikasi antara penjual dan pembeli dimulai dari menarik perhatian calon pembeli dengan tersenyum, menyapa, dan menunjukkan barang yang akan dijualnya. Kemudian, penjual akan memperkenalkan barangnya agar muncul rasa suka dan berubah menjadi keinginan untuk membeli. Dan jika cocok, akan terjadi transaksi jual-beli. Nah, proses ini dinamakan ilmu marketing yang memerankan komunikasi bisnis. Proses komunikasi dan unsur komunikasi. Dalam proses komunikasi, komunikasi dapat dipandang sebagai yang pertama, proses penyampaian informasi. Contohnya, ketika seseorang dalam menyampaikan informasi yang perlu disampaikan kepada orang lain, memerlukan berbagai pertimbangan, seperti apakah informasi itu perlu disampaikan secara cepat atau menunggu waktu yang tepat. Apakah informasi itu perlu disampaikan menggunakan media atau disampaikan secara langsung? Apakah sifat informasi itu rahasia atau boleh diketahui siapa saja? Hal ini dilakukan agar dalam penyampaiannya dapat tersampaikan secara sistematis. Yang kedua, dalam proses komunikasi, komunikasi dapat dipandang sebagai proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain. Sejumlah informasi yang harus dikomunikasikan kepada pihak lain memerlukan suatu proses penyampaian gagasan. Penyampaian gagasan yaitu upaya mengolah gagasan ini menjadi bahasa yang sederhana agar dapat dengan mudah dimengerti oleh penerima. Karena gagasan merupakan hasil pemikiran yang diperlukan untuk mengatasi suatu masalah, terkadang
orang kurang memperhatikan gagasan yang diterimanya, karena dia sendiri juga mempunyai gagasan yang mungkin berbeda. Gagasan harus dikomunikasikan secara baik agar nampak jelas arti penting gagasan itu. Gagasan akan diterima oleh pihak lain kalau gagasan yang disampaikan itu benar-benar diperlukan. Karena itu, gagasan harus diolah secara runtut yang menunjukkan kebaikan dan manfaatnya. Yang ketiga, dalam proses komunikasi, komunikasi dapat dipandang sebagai proses penciptaan arti terhadap gagasan. Dalam proses penciptaan arti dari sebuah gagasan dimulai dengan menonjolkan buruk dan baiknya, manfaat dan mudaratnya, kerugian dan keuntungan suatu gagasan itu. Komunikasi menggiring audiens untuk menangkap arti dari suatu yang sebelumnya tidak memiliki arti. Proses ini dikatakan sebagai kegiatan dan upaya penciptaan arti agar bisa diterima oleh audiens. Unsur komunikasi. Terdapat 5 unsur dalam komunikasi, yaitu komunikasi, pesan, media, penerima, dan umpan balik. Perlu diingat bahwa semua unsur tersebut harus pada posisi memiliki pandangan serta kepentingan yang sama, terutama komunikator dengan komunika atau penerimanya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi tersebut diberikan kepada orang yang tepat. Lingkup komunikasi. Ruang lingkup komunikasi itu sangatlah luas, seolah-olah tidak ada batasannya. Komunikasi ada pada berbagai bidang kegiatan kehidupan manusia. Bidang-bidang komunikasi meliputi komunikasi sosial, komunikasi budaya, komunikasi keluarga, komunikasi politik, komunikasi kesehatan, dan sebagainya, meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Adapun sifat dari komunikasi yaitu meliputi komunikasi lisan, tulisan, dan komunikasi nonverbal yang melalui kial atau gestural, yaitu bahasa tubuh atau melalui simbol dan gambar-gambar. Ada juga teknik dalam berkomunikasi meliputi teknik informatif, persuasif, instruktif, dan humanis. Metodenya bisa menggunakan iklan, reklame, buku-buku, dan masih banyak lagi. Secara umum, komunikasi meliputi pengiriman pesan, media, dan penerima pesan. Pembahasan mengenai komunikasi berputar-putar antara pengirim dan penerima pesan, yaitu ada pesan searah saja atau one-way traffic, ada juga yang dua arah atau two-way traffic, atau yang lebih banyak lagi yaitu multi-way traffic. Dalam gambar tersebut, A adalah komunikator, sedangkan B adalah komunika. Komunikasi satu arah dapat terjadi jikalau A sangat dominan dan memonopoli suatu komunikasi. Dalam hal ini, A menumpahkan segala informasi kepada B, sedangkan B hanya menerimanya tanpa ada upaya untuk bertanya dan bersifat pasif. Dalam komunikasi dua arah, A dan B saling berinteraksi, memberi dan menerima informasi. Pola komunikasi dua arah memungkinkan informasi itu menjadi lebih intensif dan bermutu. Multi-way traffic. Dalam komunikasi yang terjadi antara A, B, C, dan D, di mana masing-masing bisa menyampaikan dan menerima informasi. A bisa menyampaikan dan menerima informasi dari B, C, dan D. B juga bisa menyampaikan dan menerima informasi dari A, C, dan D. C juga bisa menyampaikan dan menerima informasi dari A, B, dan D.
Demikian juga D bisa berkomunikasi timbal balik kepada A, B, dan C. Komunikasi seperti ini lebih berkembang dan mampu menggali informasi yang lebih bermutu dan memadai. Selanjutnya yaitu hambatan dan keberhasilan komunikasi bisnis. Hambatan komunikasi bisnis ada 7, yaitu gangguan fisik, salah penafsiran, masalah bahasa, perbedaan latar belakang, adanya gangguan kesehatan, ada objek lain, dan cara penyampaian. Poin A yaitu gangguan fisik. Permasalahan yang sering ditemukan dalam hambatan yaitu faktor fisik. Ruangan tempat berkomunikasi bisa terlalu sempit, pengap, suasananya tidak nyaman, banyak audien dalam ruangan yang pandangannya terhalang oleh sesuatu seperti tiang, sandaran kursi yang tinggi, dan sebagainya. Suasana ini bisa menjadikan peserta atau audien tidak fokus. Pengeras suara atau sound system yang mungkin terganggu karena kabel yang kurang baik, sehingga menimbulkan bunyi berisik, menyebabkan kata-kata yang diucapkan pembicara menjadi kurang jelas. Selanjutnya yaitu poin B dan C. Poin B yaitu salah penafsiran. Komunikator telah panjang lebar menyampaikan pesan dengan berbagai cara dan variasi, maksudnya agar mendapatkan perhatian serius dari audien, tetapi malah terjadi sebaliknya. Yang C yaitu masalah bahasa. Bisa terjadi penyampaian pesan terlalu banyak menggunakan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa lainnya, yang nampak kalau komunikator memang kesulitan mencari padanan kata yang tepat dalam menyampaikannya kepada audien. Mungkin banyak menggunakan kata seperti negosiasi, trade-off, adjustment yang mungkin bisa menjadikan orang salah paham. Selanjutnya yaitu poin D dan E. Yang D, perbedaan latar belakang. Komunikator sebaiknya mempertimbangkan latar belakang audien, misalnya tentang pendidikan, latar belakang budaya, dan emosional. Bisa menjadi audiennya banyak yang berpendidikan rendah dibandingkan yang berpendidikan tinggi. Di sini mungkin terdapat hambatan dalam cara pemahaman, apalagi disampaikan dalam bahasa ilmiah yang tinggi. Yang E yaitu adanya gangguan kesehatan. Orang yang sedang sakit, kepala sedang pusing, sulit sekali untuk mengikuti jalannya proses komunikasi, karena pikirannya bisa terpecah kemana-mana. Selanjutnya yaitu poin F dan G. F, ada objek lain. Masalah-masalah lain dalam menerima pesan dalam suatu proses komunikasi adalah adanya persaingan antara pendengaran dan penglihatan. Yang didengar lain, yang dilihat pun lain. Adanya suara musik atau suara gaduh dari objek lain menjadikan orang gagal fokus. Yang G yaitu cara penyampaian. Pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi mempunyai arti yang berlawanan, misalnya membicarakan pentingnya transportasi, tapi bersamaan juga membicarakan besarnya biaya transportasi itu sendiri. Penyampaian pesan secara terburu-buru menyampaikan banyak gagasan, tapi disampaikan secara sekaligus tanpa memilah-milahnya, menyebabkan penerima pesan menangkapnya berbeda dengan yang sebenarnya disampaikan. Sekian video dari kami, semoga dapat menjadi pengetahuan dan wawasan baru bagi kalian semua yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.